Assalamualaikum, Mbak Is. Halo. Halo, selamat siang Ibu Julian. Siang. Tunjuk muka Orang dulu. dua nih. Saya di rumah, tidak di sekolah. Sehat Ada Ibu batuk. Julian. Ada pilek, batuk, demam. Jadi saya Jadi lagi izin nih? Iya. Lekas sehat Bu, lekas sehat. Itu sudah. Halo Ibu Pepe, sudah cepat ya? Ibu Umi, Pak Charles yang tidak hadir ini hari. Ini bagaimana? Pak Ca dan Ibu Umi. Pak Charles Halo, tidak Ibu ada. Telepon tapi nomor tidak aktif. Isi punya terus. Halo. Halo. Ya, ayo kita mulai. Walaupun saya juga tidak fokus sama sekali loh. Sama Ibu, ini lagi kurang sehat juga nih, flu berat. Iya. Aku pikir aku lagi ruwet. Ayo Ibu Julian. Oke. Punya masalah apa? Kita analisis Ibu punya masalah saja. Hai. Ini berarti yang kita angkat masalah satu saja, Kak Ibu? Iya. Begitu ya Ibu ini. Ibu Heni. Satu saja ya. Ya, satu. Berarti semua punya masalah kan? Ada dalam problem dilematika. Kayak masalahnya. Pak Ca kemana? Pak Ca. Beliau hari ini tidak ada nih. Iya. Oke. Oke, masalahnya masalah apa nih? Masalah studi kasus nyata. Unsur dilema etika. Apa maksudnya? Ya. Ada yang punya kasus? Baik, kasus banyak. Pengambilan keputusan. Studi kasus apa sih Bu? Kasus ujian akhir, ujian. Oh iya, kalau apalah dia pun kasus nih terkait dengan dilema etika ya. Kalau saya screen ini, saya ada kasus sedikit, Kak. Kita nanti tentukan boleh. itu, begitu Kak? Boleh. Oke, saya share screen Kak. Oke. Oh, boleh. Oke. Sudah kelihatan kah, Ibu? Sudah Ibu. Ya, mungkin ini kan dilema antara keluarga dan profesi. Mungkin dilema saya. Diperbesar sedikit, Bu Elo.
Bagaimana caranya? Tes. Nah, itu Ibu. Sudah? Cek. Iya. Sudah besar Oke, kah? oke. Sudah pas Ibu. Diperbesar sedikit, Ibu. Lagi? Ya. Lagi? Iya, Pas? pas. Oke. Jadi deskripsi kejadiannya, Ya. Alia, seorang CGP yang penuh semangat, sedang berada dalam situasi yang sulit. Adik bungsunya akan segera melakukan pernikahan dan Alia sangat ingin hadir untuk merayakan momen bahagia tersebut. Namun, pada waktu yang bersamaan, Alia juga dijadwalkan mengikuti Lokakarya 3 program guru penggerak, sebuah kegiatan yang sangat penting bagi pengembangan dirinya sebagai seorang pendidik. Lokakarya 3 ini menyajikan materi-materi yang sangat relevan dengan tugas Alia sebagai guru, dan ia sangat antusias untuk mengikuti seluruh sesi. Namun, di sisi lain, sebagai seorang kakak, Alia merasa berkewajiban untuk hadir di pernikahan adiknya. Ia ingin memberikan dukungan penuh pada adiknya dan ikut merayakan momen spesial tersebut. Alia merasa sangat dilema. Di satu sisi, ia ingin menjadi guru yang profesional dan selalu mengikuti pengembangan diri. Di sisi lain, ia juga ingin menjadi anggota keluarga yang baik dan mendukung keluarganya. Kedua pilihan ini sama-sama penting baginya dan ia merasa sulit untuk memilih salah satunya. Itu mungkin dilema saya. Mungkin dilema Ibu Yulian, Ibu Umi sama Ibu Ismi, mungkin ada yang lain. Oke, Ibu. Yang ini juga bagus, Ibu. Ya. Lokakarya 3 untuk ini. Ya. Alia merasakan sangat dilema. Sisi yang yang profesional dan dalam mengikuti pengembangan diri. Di sisi lain, dia juga ingin menjadi anggota keluarga yang baik dan mendukung keluarganya. Kedua pilihan ini sama-sama penting baginya dan ia sulit. Kebenaran dia individu dan kelompok. Oke. Pakai ini juga boleh, Ibu. Nah, tinggal nanti disesuaikan. Dia masuk pakai, maksudnya pakai, iya. Kalau paradigma nanti kan setelah misalkan ini kasusnya, nanti lanjut ke nomor 2-nya itu dari studi kasus yang dipilih, paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan, studi kasus yang ini. Jadi kalau dari kasus ini, paradigmanya dia masuk di yang mana? Paradigma kayaknya jangka panjang, jangka pendek dengan paradigma individu dan nilai keluarga. Oh, itu ya. Iya. Paradigma individu versus kelompok. Contohnya, ya. Dengan paradigma jangka panjang, jangka pendek. Jangka panjangnya. Mungkin individu lawan kelompok ya? Iya. Masuk. Iya, individu dan kelompok. Iya, individu lawan kelompok. Individu dan kelompok. Pendek lawan jangka panjang. Jangka pendek dan jangka panjang masuk juga ya kayaknya. Iya, jangka pendek, jangka panjang. Analisis dilemanya. Iya. Cek. Ya. Cek. Ya. Cek. Iya. Saya share di grup kayaknya. Jangka panjang, jangka pendek. Apa? Iya. Iya, Ibu, boleh. Boleh.
Saya Iya. ya. Mari, mari. Kemarin sudah datang. Enggak. Beda. Sampai bang. Ini apa? Ya Allah. Kemarin. Tapi ini apa? Si Mar sampai di kemudian sampai. Oke. Bisa diatur. Guru sampai datang 2 kali, Bu. Siapa? Guru agama Kristen dengan 8 B. Siapa? Pak Tom, apa 8 B? Itu situ gorong ada yang main bola itu. Sudah gorong di Ya Allah, siapa yang main bola? Adit, muncul, atau apa gitu. Ada 4. Terus itu satu. Ya, selamat datang Pak Cak. Halo, selamat siang. Dengar suara kan? Halo. Sabar, sabar, sabar. Kali 2 kelas sudah datang. Ibu-ibu dengar suara kah? Dengar Pak. Oke, siap. Saya mengikuti ya. Ini baru habis. Gimana tadi ya? Oke. Analisis dilema. Dilema etika yang dihadapi Alia adalah nilai profesionalisme dan nilai keluarga. Pilihan-pilihan yang mungkin menghadiri keluarga, mengikuti loka karya dan mencari solusi kompromi. Oke. Ya, jadi bagaimana Ibu Yulian? Pakai kasus ini sudah kah? Siap, pakai ini saja baik kakak. Oke, gas. Oke. Tapi di akhir masalahnya ini dia harus ambil, maksudnya dia punya keputusan akhir apa ikut atau tidak, supaya bisa menjawab pertanyaan yang Iya, berarti tambah lagi keputusan akhir. Iya, keputusan akhirnya dia Nah, Bu ikut atau tidak. Bu Elo. Supaya dia bisa menjawab Bu Elo. pertanyaan yang kedua, prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil.
Misalkan kalau dia ikut, berarti kita pakai prinsip dia, maksudnya kalian ini dia pakai prinsip Di sini Bu, ini Ibu Beatrix yang ya, di Ibu punya itu kan sudah ada pilihan-pilihan yang mungkin. Jadi iya, pilihan-pilihan yang mungkin dari 3 ini kita bisa pilih salah satu kan? iya, 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 benar. Itu yang perlu disepakati, mau pilih yang mana. Iya Kalau betul. saya kalau Itu saya yang jadi memilih akhirnya nanti ya. Nah, kalau saya memilih ini saya Bu, menghadiri pernikahan. Kalau Ibu terserah voting. Iya. Seumur hidup 1 kali. Iya. Benar. Kalau ini LK kan bisa nanti ikut LK yang Betul. berikut. Kalau nikah kan Kalau saya juga satu sama. kali. Mungkin voting, Ya, tanya Pak Cak dulu, Pak Charles. pertimbangannya itu tadi. Iya. Pak Cak bilang bisa nikah kedua kali, Pak Cak bilang. Awas dosa. Berpikir berbasis rasa peduli, berbasis hasil akhir. Digunakan kalau dia ikut, berarti lanjut ke pertanyaan berikut, prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan? Berdasarkan 3 prinsip, ada prinsip berbasis rasa peduli, berbasis peraturan, dan berbasis hasil akhir. Berarti prinsip yang digunakan Rasa peduli. Iya, Iya, karena prinsip menghadiri pernikahan kan fair-based secara kandung ini. thinking. Iya, cocok digunakan Betul. ya, Peduli keluarga, ya. rasa peduli. Peduli terhadap Cak, keluarga. Sarmana baca, omong dulu. Bukan berarti tidak peduli terhadap lokakarya. Ya. Prinsip mana? Kemudian yang ketiga, tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Apakah telah tepat atau belum? Itu Mengapa? Masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Wow. Nanti dia pakai 9 tahap pengambilan kok. pengambilan keputusan tuh ada, iya ada 9, betul. Mengenali bahwa nilai-nilai. Iya. Iya sih. Paradigmanya, kemudian prinsipnya, setelah itu apakah nilai-nilai. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk semua ke William. 9. Iya. 9. Masuk ke yang ketiga. Pengambilan keputusan itu banyak ya kalau yang 9 ya. Oh, coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Ini kayaknya suara konsep yang sama ya. Berarti kalau pakai 9 langkah, nilai-nilai apa saja, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Nilai-nilai yang saling bertentangan adalah nilai Profesional. Ya. Ya. Nilai kebajikan. Wadidaw.
Nilai tanggung jawab, berprinsip, komitmen, rajin, sabar, mana nilai? Nilai profesional. Ya, sesuai dengan tadi. Nilainya adalah nilai Ya, keluargaan dan nilai profesionalisme. profesionalisme. Heeh. Kalau tanggung jawab sepertinya bisa masuk, Bu. Atau? Ya, nilai tanggung jawab. Iya. Karena sebagai Nilai kakak saling, kan? iya, nilai saling bertentangan. Berarti untuk yang pertanyaan, ini kayaknya sambil ini ketiksa Ibu, supaya dia langsung jadi. Ini Alvaro. Toh? Sabar, mulainya. Sabar, Bu. Dari setelah kasus. Nah, ini kasusnya dari awal Ibu. Ini kasusnya kasus dari salah satu anggota kelompok. Oke. Ya. Kemudian lihat. Oke. Siapa? Di mana yang suka pukul nih? Izin Ibu, beta share screen ya supaya mana? Bunda. Itu sekali close muter. Mana dia? Window. Ini. Oh. Sudah kelihatan kamu Bu? Kasih besar lagi, Bu. Maklum mata agak terganggu. Oke, saya baru. Sudah? Sudah. Oke. Pas. Berarti kita ulang dari pertama. Ini ibu siapa punya? Ini di sini. Ini sudah benar. Kemudian ini yang kita pakai. Ini yang kita pakai. Nah, kita runut dari jawaban yang pertama. Jawaban pertama. Pertanyaan pertama, setiap kelompok terdiri dari 3 petugas ditugaskan untuk mencari kasus. Di kasus yang dicari itu adalah kasus dari Ibu Elo. Jadi studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok yang sudah disepakati untuk menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis dengan studi kasusnya sebagai berikut. Sepakat Ibu studi kasusnya. Ini coret-coret sir. Ngapain dia di sini? Ini tidak di sini. Oke. Yang berikut studi kasusnya sudah didengar kok Bapak Ibu atau
Halo. Dengar Bu, dengar. Oke. Mantap. Lanjut, Bu. Lanjut yang berikut. Ini dia kasusnya. Oke, ya. Oke, ini kasusnya. Kemudian yang kedua lanjut ke pertanyaannya. Dari studi kasus pilihan tersebut, tugas setiap kelompok adalah menentukan yang pertama. Paradigma apa yang diambil? Tadi paradigmanya apa tadi kita sejawab? Paradigma yang diambil adalah paradigma individu kelompok itu Oke. Ini mana? sama apa tadi? Jangka panjang, jangka pendek kok. Ya. Berarti yang ini ya. Individual. Ya, iya. Oke, kita copy guys masuk. Kemudian yang berikut adalah kita kopas Google aja ya. Supaya cepat. Jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjang. Tapi nanti di penjelasannya sesuai dengan di pengertian. Jangka panjang, jangka pendek. Kemudian prinsip mana yang mana sih? Prinsip mana yang sudah diambil? Prinsip mana yang prinsip mana yang mendasari pilihan tersebut? Tadi prinsipnya kita pakai prinsip apa lagi? Bapak Ibu? Prinsip yang kekeluargaan tuh Bu. Iya. Peduli. Peduli. Ada 3 prinsip saja berbasis rasa peduli. Care. Iya. Care, Ini ya. Oke. Oke. Prinsipnya berbasis rasa peduli. Kemudian yang berikut, tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan apakah telah tepat atau belum, mengapa. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjut dan banyak anak. Apakah pilihan ini telah tepat? Kita jawab berdasarkan ini atau pakai yang 9 langkah? Gue pakai 9 langkah. Itu yang 9 langkahnya, nilai-nilai yang bertentangan, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, kita pakai yang 9 kah? Ya, pakai yang 9 ini. Kayaknya lebih bagus yang 9 kok Ibu supaya lebih Lebih terinci ya. Iya. Yang 9 berarti pakai yang ini. Satu. 9 keputusannya. Wah. Ini kayak berantakan, tapi biar sebentar baru perbaiki. 1. Nilai apa yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Nilai yang ini tadi ya. Ini. Nilai profesionalisme dan nilai kekeluargaan. Ya, atau Bapak Ibu? Pakai ini? Atau mungkin nilainya yang itu dipilih salah satu Bu atau 2? Hanya kita pilih yang Ya, nilai profesional saja yang bertentangan. Ya, apa nilai yang saling bertentangan? Berarti ada 2 nilai. Mau nilai yang ini kah? Iya. Nilai yang saling bertentangan dan nilai profesionalisme ini yang saling bertentangan.
Iya. Atau ada tambahan lagi yang saling bertentangan? Nilai profesionalisme dan nilai kekeluargaan. Nilai profesionalisme dengan mengikuti lokakarya. Ketiga, Alia menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan diri sebagai guru. Penting untuk menjaga kualitas pembelajaran di sekolah. Sedangkan bertentangan dengan nilai kekeluargaan. Sebagai seorang kakak, Alia merasa wajib untuk hadir di pernikahan adiknya. Menunjukkan nilai kekeluargaan dan solidaritas. Oke. Lanjut, Bapak Ibu. Yang kedua, Yang kedua, pertanyaannya apa lagi, Bu? Yang kedua pertanyaannya, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang terlibat ya ini kakaknya dengan aliyahnya. Terus ada tadi itu, Bu, apa ini yang fasilitator tuh? Ya, fasilitator ya. Ini dia biru juga. Merah. Siapa yang terlibat? Oh, ini satu. Bodoh. Ini dua. Ini berantakan. Biar sebentar sabar ini. Ya, siapa yang terlibat? Yang pertama, Ibu Alia. Ibu Alia, kemudian siapa lagi yang terlibat? Keluarganya, adiknya mungkin yang nikah itu. Ya, benar. Ya, tekan apa nih? Ini salah. Sudah. Ibu Alia, kemudian adiknya yang menikah. Kemudian apa lagi, Bu? Itu saja. Dengan keluarga besar Alia masuk tidak? Oh iya. Keluarga besar. Kemudian yang terdampak lagi tidak ya? yang terlibat Kalau mesti pengajar praktik. pengajar praktik. Pengajar praktik, Pak. Iya, PP kok kayaknya PP juga masuk. Iya, PP-nya masuk. PP-nya masuk. Iya, itu sebenarnya dia pun dilema tuh di situ yang kuat kan. Pengajar Sama praktik. teman-teman CGP. Berdampak juga. Kemarin personelnya kurang. Iya, bukan CGP. Kemarin kurang sekali. Cuma bertiga. Teman-teman CGP. 3. Nomor 3, fakta apa saja yang relevan dengan situasi tersebut? Fakta apa yang relevan dengan situasi tersebut? Fakta yang relevan. Fakta yang relevan ini adalah fakta yang relevan. Mungkin yang pertama tuh berkaitan dengan kehadirannya nanti di keluarga toh, dan yang kedua tuh pengaruh kehadirannya di loka itu. Kita kaitkan dari itu dua dulu untuk fakta-faktanya. Fakta yang pertama ini apalah dia bernama fakta yang pertama? Fakta yang pertama adanya pernikahan, akan adanya pernikahan adik.
akan adanya pernikahan. Tadi Pernikahan adik kandung, begitu Sabu? ya, adik kandung Ibu Alia. Ibu Alia. Fakta kedua, Ibu Alia tidak bisa menghadiri lokakarya. Ibu Alia tidak bisa menghadiri lokakarya 3. Dua saja toh? Atau dua saja? Iya. Apa lagi? 2 saja? Aku ada Zoom. Mau apa? Oke, Iya. relevan. Atau faktanya lagi Bu, Ibu Alia tidak bisa menjadi apa itu yang profesional, guru profesional, karena tidak bisa mengikuti loka. Ibu Alia Ibu Alia apa ya, keinginan Ibu Alia tidak tercapai karena tidak bisa apa ya? Bukan. Ibu Alia melanggar nilai profesional kok atau tidak Ibu Alia tidak bisa melaksanakan sesuai dengan tupoksinya sebagai guru untuk mengikuti lokakarya. Iya sih. Ibu Alia tidak berkomitmen kok. Iya, Ibu Alia tidak berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian program PGP. Menjalankan tugas. Sebagai CGP, begitu saja Bu. Ya, CGP. Oke. Cukup? Kalau ini Ibu, Ya, terdapat tambah. pertentangan, memang faktanya di situ ada pertentangan jadwal antara lokakarya 3 yang sangat penting bagi pengembangan profesional Alia sebagai guru dan pernikahan adiknya yang merupakan momen keluarga yang sangat berharga. Jadi adanya memang fakta di situ terdapat pertentangan jadwal antara lokakarya 3 dengan lokakarya 3 dengan pernikahan. Ya, saya ada chat di kolom chat. Oh iya, kita sambil lihat pernikahan adiknya. Ada Ibu jangan sambil lihat kolom chat. Oke, fakta yang relevan. Konflik waktu, pertentangan jadwal. Oke. Sudah Bu, itu sudah cukup itu. Kemudian itu Alia dihadapkan pada dua nilai yang sama. Oke. Ada banyak sih. Berarti kopi langsung Ibu. Oke. Wow. Ini terus fakta juga di situ bahwa Alia mengalami tekanan emosional karena harus memilih antara dua hal yang sama berharga baginya. Alia, Ibu Alia. Ibu Alia. Apa tadi Ibu Alia? Mengalami tekanan emosional. Ya, karena harus memilih antara dua hal yang sama-sama berharga baginya. Karena harus memilih ini kedua hal yang sama berharga untuk dirinya. Oke.
Siap, faktanya ready. 4. Mari kita melakukan uji. Aduh, sabar. Saya ini dulu, cas laptop dulu. Oke. Nomor 4. Apalagi ya? Pengujian benar salah kok Ibu? Atau pengujian benar salah? Pengujian benar atau salah? Oke. Kemana ini? Hai. Oke. Wah. Lihat. Pengujian benar salah. Oke, mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Uji ilegal ini. Pelanggaran hukum. Tidak ada Apakah ada pelanggaran hukum? Apakah ada aspek pelanggaran hukum? Tidak ya. Jawabannya tidak. Tidak ada. Kemudian yang berikut. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Kode etik profesi. Kalau kode etik profesi pasti ada, Bu. Karena kan dia profesinya kan sebagai guru. Dia sudah mengikuti CGP, jadi mungkin itu bisa. Kode etik profesi. Oke. Ada berarti. Menurut saya, tapi coba tanya yang lain. Iya, jadi mesti cari dulu kode etik profesi. Kalau menurut saya tidak ada pelanggaran kode etik. Kalau kode etiknya apa kalau dilanggar? Yang dilanggar harus ada jelas bahwa ada ini kode etik yang dilanggar. Bunyi kode etik mana yang dilanggar, seperti itu. Maksudnya kode etik karena kan kita sebagai seorang guru, terus kita kan sudah profesional untuk berpikir mengikuti calon guru penggerak. Akhirnya kan kita tidak mengikuti itu kegiatan CGP karena kita lebih mementingkan mengikuti pernikahan adik. Belum diputuskan kan. Nanti dilihat dulu dia mau memutuskan yang mana, kan? Ini dilihat. Tidak, nanti akhirnya itu nanti kita memutuskan itu yang untuk menghadiri pernikahan adik itu. Kan tadi kan dari pilihan. Dari kasusnya tidak ada pelanggaran kode. Iya, Bu Alia jadinya menghadiri pernikahan.
Ya, tapi dari kasusnya tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan. Dari kasusnya dulu, ini belum merujuk ke keputusannya apa. Dari kasusnya dulu. Oke, jadi beta baca kode etik menurut PGRI. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan binaan. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru Mutu dan martabat Ya, profesinya. guru memelihara hubungan profesi. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI. Dan yang terakhir, 9, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Berarti melanggar kode etik guru yang keenam. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan, meningkatkan mutu dan martabat profesi. Gitu. Tunggu, dalam ini kan kaitannya dengan CGP. Sementara di CGP kan ada peraturan juga, peraturan juga bahwa tadi disampaikan bahwa boleh izin sampai 3 kali. Oke. Itu kelonggaran yang diberikan kan seperti itu. Seperti kita di sekolah juga kita dikasih Iya. izin apabila kita ada kepentingan keluarga, itu tidak akan melanggar kode etik. Melanggar kode Betul. etik kecuali kita melakukan suatu kesalahan, kita melakukan penipuan tadi, ketidakjujuran dan lain sebagainya, itu baru bisa dikatakan kita melanggar. Tapi dalam kasus ini menurut saya tidak ada kata kode etik yang dilanggar oleh Ibu Alia tersebut, walaupun dia tidak mengikuti Lokakarya 3 karena memang di sini kasusnya murni dia mengalami dilema etika. Di sini dia bingung menentukan antara keluarga atau profesional yang sama-sama penting, sama-sama itu penting baginya begitu. Oke, berarti jawabannya ada atau Ya, tidak? setuju Bu Ella. Maksud saya tidak ada pelanggaran, Tidak ada. di sini pelanggaran. Dek, maksud saya kalau pelanggaran etika Gimana, itu Bu bukan Ismi? hanya dilihat, maksudnya saya, pelanggaran etika itu bukan hanya dilihat dari kejujuran, tanggung jawab, tapi profesional juga sebenarnya harus dipertanggungjawabkan. Kalau menurut saya sih. Kalau begitu orang kita di sekolah misalkan, kemudian kita izin dari tugas kita, apakah itu melanggar? Karena kita ada suatu urusan yang mendasar, anak kita sakit atau ada urusan keluarga kita, kemudian kita izin, apakah itu kita melanggar kode etik? Kalau begitu bisa dianggap semua guru melanggar kode etik. Iya. Kalau menurut saya tidak dikatakan bahwa dia melanggar kode etik dengan tidak mengikuti Lokakarya 3. Karena memang situasinya murni dilema etika, dia mengalami dilema. Seperti itu. Ya, ya. Ya, karena memang aturannya harus kalau lebih dari 3 kali lokakarya ya, Bu Ella ya. Ya, itu pun saya rasa ya karena memang ada 1 dan 2 hal yang memang tidak bisa ditinggalkan seperti itu ya. Kalau untuk melanggar itu saya rasa karena ada kesalahan yang dia lakukan makanya dikatakan dia melanggar. Iya. Jadi bagaimana ini ada atau tidak? Tidak ya. Kita dilema ini. Sudah. Ya, di sini saja Tidak ada. Oke. Biar saya perbaiki ini dulu. Sudah ada. Tidak ya. Oke. Tidak ada. Kemudian berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Apakah ada yang salah? Tidak. Ya. Menurut saya tidak sih. Ya,
Menurut tidak ya, karena Ini situasional ya situasinya, sebenarnya. ya situasional, dan ini tidak direncanakan. Ya. Maksudnya bentrok jadwalnya ini tidak terencana, sehingga Ya, secara bersamaan kan tidak tahu. ya, Lokakare kan sudah dijadwalkan mungkin 6 bulan 7 bulan sebelumnya kan. ya, sehingga tidak disengaja. Berarti jawabannya tidak ya, terus. Yang berikut. Yang berikut. Apakah benar ya Bapak Ibu? Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasi di media cetak, elektronik maupun viral di media sosial? Apa Anda merasa nyaman? Tidak. Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasi di media cetak atau elektronik maupun viral di media sosial. Apakah Anda merasa nyaman? Saya rasa tidak masalah ya. Karena memang tidak ada yang salah begitu. Kan ini situasional, kondisional. Ya, kalau dipublikasikan pasti semua orang mengalami kondisi ini. Jadi tidak ada yang salah, kalau maupun mau dipublikasikan tidak masalah juga. Oke. Berarti tidak ya, Bapak Ibu? Uji situasi, publikasi, kemudian terakhir adalah uji panutan. Jawabannya tidak ya? Nyaman? Tidak. Jawabannya tidak ya? Apakah apa yang Anda rasakan? Jawab di pertanyaan satu-satu dari Pak Bil. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasi di media sosial? Yang saya rasakan bagaimana, Bapak Ibu? Yang saya rasakan adalah biasa saja. Karena hal seperti ini pasti sudah sering ya. Sudah sering juga dialami oleh orang lain. Begitu Bapak Ibu? Orang lain. Karena hal seperti ini, apakah Anda merasa nyaman? Tidak. Ya. Tidak. Tidak Bapak Ibu? Apakah Anda merasa nyaman ketika dipublikasi? Iya. Kemudian, apakah Anda merasa nyaman? Iya. Saya merasa nyaman saja. Oke. Begini Bapak Ibu. Halo. Oke. Lanjut. Setelah uji publikasi, yang terakhir uji benar salah itu adalah kira-kira apa keputusan yang diambil oleh panutan atau idola dalam situasi ini. Uji yang terakhir, uji idola ini tidak usah ya? Atau pakai juga? Tidak usah saya, Bu. Tidak masuk akal ya pakai panutan. Tidak usah. Iya. Tidak ada kaitan panutan atau idola dengan
hal ini. Berarti kita lanjut yang kelima. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Jawab ulang lagi. Oke. 5. Jika situasinya Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Paradigma berdasarkan 4 paradigma, Paman. Individu lawan kelompok. Ya. Iya. Jika ada situasi dilema etik, paradigma mana yang ini kah? Berarti menjawab ulang yang pertama. Bagaimana, Ibu? Ini sampai mana tadi? Oh iya, paradigma apa yang digunakan dalam ini? Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Individu kelompok toh? Sama lagi jawabannya. Ya, jawabannya sama tadi ya. Individu kelompok. Individu kelompok dan jangka panjang, jangka pendek. Sip. Ya. Oke. Jangka pendek. Oke. Nomor 6. Sudah mau habis. Nomor 6. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang dipakai? Dia tanya ulang. Prinsip mana yang dipakai? Menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli ya. Iya, jawab yang tadi lagi. Prinsip berdasarkan berbasis rasa peduli. 7. Itu gesit-gesit ini. 7. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Tidak ada ya. Karena penyelesaiannya cuma 2, pergi atau tidak. Atau yang itu tadi pilihan-pilihan yang mungkin yang ketiga tuh. Pilihan mencoba mungkin mencari solusi kompromi. Misalnya dengan meminta izin kepada fasilitator untuk mengikuti sebagian sesi lokakari secara daring. Oh iya benar. Ini pilihan yang mungkin. Ya. Alia dapat memilih memprioritaskan. Iya, ini ya. Berarti 2 ini kita kasih masuk kan? Selain ini. Terima kasih. So ada di jawaban. Gue pasti Oke. Ini sudah 7. Mungkin dimasukkan 3 itu kok pilihan-pilihannya atau hanya 2? 2 saja. Pilihan kreatif, ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir. Yang kreatif ini pakai online ini. Yang tidak terpikirkan adalah mengikuti lokakari. Berarti tidak pergi ke acara nikah. Tidak pergi ke acara nikah, pakai kirim hadiah atau video call. Kok naik? Ya. Oke. Lanjut. Yang ke-8 adalah apa keputusan yang Anda ambil?
keputusan yang saya ambil adalah pergi. Nah, nomor 8 baru jawab pertanyaan, baru kasih masuk pilihan yang pertama tadi. Ya, Bapak Ibu, pergi ke pesta. Menghadiri pernikahan. Alia dapat memilih untuk memprioritaskan keluarganya dan hadir ke pernikahan adiknya. Namun ia harus siap dengan konsekuensi bahwa ia akan melewatkan materi penting dalam Loka Karya 3. Oke. 9 Delas number 9 adalah coba lihat kembali keputusan Anda dan refleksi. Wow. Refleksi lagi. Refleksikan. Refleksinya adalah, hasil refleksi dari keputusan adalah refleksinya menurut kami yang pertama sudah tepat ya, keputusan yang diambil sudah tepat. Atau? Ya, keputusan ini diambil oleh Ibu Alia sudah tepat dengan mengikuti hari pernikahan adiknya, kok? Pernikahan dan hari pernikahan adiknya. Oke. Iya. Berikut. Keputusannya Ibu Alia, setelah dia tidak pergi, maka Ibu Alia ini harus belajar. Betul? Ibu Alia harus mencari sumber. Pokoknya maksudnya tuh mencari sumber yang hasil belajar Loka Karya ketiga, begitu tuh, Bu? Iya, mencari informasi terkait dengan materi Loka 3. Ya, materi. Ke CGP, ke teman CGP-nya. Ya, Loka Karya 3. Dari teman CGP-nya. Terus yang berikut. Jadi refleksinya mungkin yang pertama dari kepuasan batinnya. Alia mungkin merasa puas karena telah memberi dukungan penuh pada keluarga dan menjadi bagian dari momen spesial adiknya. Tapi di sisi lain, Alia mungkin merasa bersalah karena telah melewatkan kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai seorang guru melalui Loka Karya 3. Mungkin refleksinya itu yang dialami Alia. Kemudian pengalaman ini dapat mendorong Alia untuk mereevaluasi prioritas hidupnya, apakah keluarga lebih penting daripada karir atau mungkin keduanya bisa seimbang. Itu mungkin refleksinya. Ibu Alia merasa puas karena sudah menghadiri acara pernikahannya dan jadi Alia mungkin merasa puas karena telah memberikan dukungan penuh pada keluarga dan menjadi bagian dari momen spesial adiknya. Di sisi lain, Alia mungkin merasa bersalah karena telah melewatkan kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai seorang guru melalui Loka Karya 3.
mengembangkan kompetensinya sebagai seorang guru melalui eh, lokakarya 3. dengan tidak mengikuti, ya, namun melewatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya sebagai seorang guru dengan tidak mengikuti lokakarya 3. Merasa bersalah karena telah Tidak. melewatkan kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai seorang guru melalui lokakarya 3. Ini Ayah merasa puas karena telah menghadiri namun melewatkan kesempatan untuk mengembangkan proses sebagai seorang guru. Merasa bersalah Ya. karena melewatkan kesempatan untuk, ya, begini. Ya. Merasa puas karena sudah menghadiri acara pernikahan adiknya. Ya. Namun Ibu Alia Mungkin merasa bersalah karena melewatkan kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai seorang guru melalui lokakarya 3. diri sebagai seorang guru yang tidak mengikuti lokakarya. Begini Ibu, As? Ya. Oke. Cukup? Tambah? Kemudian refleksinya, Ya. pengalaman ini dapat mendorong Alia untuk merevaluasi kembali, mengevaluasi kembali prioritas hidupnya. Apakah keluarga lebih penting daripada karir, atau mungkin keduanya bisa seimbang, begitu refleksinya. Prioritas hidupnya dalam kurung karir atau keluarga. Ya, untuk mengevaluasi kembali prioritas hidupnya dalam kurung karir atau keluarga. Begini. As? Atau mau banyak? Kemudian evaluasi kembali mungkin dari hubungan keluarga. Keputusan Ayah untuk hadir dapat memperkuat ikatan keluarga dan hubungannya dengan adiknya. Jadi refleksi setelah dia melakukan itu, mungkin hubungan keluarganya dapat lebih kuat, jalinan ikatan hubungan keluarga dengan adiknya itu terjalin lebih kuat. Kemudian adanya kesempatan yang hilang, ya, refleksi kemarin itu, Masya Allah. Alia merasa kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan rekan sesama guru dan berbagi pengalaman. Kemudian dari pengalaman itu juga keputusan Alia itu menguji komitmen Alia terhadap pengembangan profesionalnya sebagai seorang guru. Kayaknya sudah di sini deh Ibu. Ibu Ali kayaknya sudah di bagian yang sini. Melewatkan kesempatan mengembangkan diri. Ini tidak usah lah. Atau? Kan ini sudah. Ibu Ali merasa puas setelah hadiri lokakarya dan merasa bersalah karena melewati kesempatan. Berarti ini tidak usah lagi. Cukup, sah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sah Ibu, cukup sah. Pas. Mungkin kalau dari ini waktu, kesenjangan pengetahuan mungkin yang timbul akibat melewatkan lokakarya 3 mungkin berdampak pada kinerja Alia sebagai guru dalam jangka panjang. Kemarin lokakarya 3 banyak hal yang didapat oleh teman-teman, sementara saya tidak ikut, jadi ada kesenjangan seperti itu. Kesenjangan pengetahuan yang pada akhirnya berdampak jangka panjangnya seperti itu, atau perlu dimasukkan? Iya, boleh.
Kesenjangan pengetahuan. Kesenjangan pengetahuan yang timbul akibat melewatkan lokakarya 3 mungkin berdampak pada kinerja Alia sebagai guru dalam jangka panjang. Kesenjangan pengetahuan yang timbul diakibat melewatkan lokakarya 3 karena melewatkan lokakarya 3. Kesenjangan pengetahuan yang timbul dari Ibu Alia dan teman-teman. Dari Ibu Alia dan antara Ibu Alia dan teman-teman, saya bukan dari. Antara Ibu Alia dan teman-teman CGP-nya karena melewatkan lokakarya 3. Oke. Nanti baru dikasih penjelasan. Oke, pas Bapak Ibu. Oke, pas ya. Berarti 9 ini pas. Jadi tinggal ditentukan siapa yang... Berarti Ibu Elok yang pemateri, sah? Boleh? Oke, boleh. Ibu Elok yang pemateri. Semoga jaringan stabil. Ibu Elok yang pemateri. Oke. Halo Paca, nanti Paca buat deh PPT kok Paca. Paca. Oh Paca ada mengajar Oke. Adik. Ya. Jadi kayaknya yang ini cukup ya, Ibu. Ini saya simpan kok kita baca dulu supaya untuk sampai ada yang terlewat saya stop sharing ya, Ibu. Mungkin ini waktu 5 menit untuk kita baca ini hasil yang tadi supaya bisa lihat bersama, mungkin ada yang terlewat. Izin stop ya, Ibu. Oke, saya kirim kembali. Kita dikasih waktu sampai jam berapa ini, Bu? Tidak tahu. Ini 3 JP kan? Ya. Sampai jam 1 Bapak Ibu. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi Bapak dan Ibu bisa balik ke room utama ya. Siap Bapak. Berarti 5 menitnya kita literasi baca kembali tugas yang tadi kita sediskusi bersama. Baik Bapak, terima kasih informasinya. Oke, silakan Bapak Ibu dibaca. Mungkin ada yang kurang. Oke. Saya izin ke toilet sebentar, Bapak Ibu.